Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala merbahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini ya guys ya teman-teman sekalian, kita akan melihat bagaimana sistem ya yang ada di Indonesia dan Malaysia ini. Adakah ya kan? Adakah bedanya gitu kan? Sistem tentang balik nama kendaraan ataupun sistem ya, intinya sama-sama kita belajar lah. Setiap negara itu kan pasti ada kekurangan dan kelebihannya gitu kan. Nah di sini kita akan melihat guys bagaimana kekurangannya kita dan bagaimana kelebihannya di Malaysia gitu. Siapa tahu kita bisa belajar dan bisa membuka minda kita lebih bagus lagi. Jadi jom kita simak videonya, let's go. Tujuh lah. Definisi kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Bener sih. Itulah prosesnya. Gila. Bukan rahasia umum lagi ya kalau berurusan dengan instansi pemerintahan Bener. dimanapun, Pasti ribet. apapun itu pasti agak ribet gitu ya. Bukan dipersulit tapi ribet aja prosesnya Ya, ribet. gitu. Yang bikin ribet itu kita harus ke sana kemarin dilempar ke atas, ke bawah, ke samping, ke depan, itu tuh bikin ribet banget ya. Belum lagi lu harus fotokopi ini itu sudah diproses di lantai 2, harus proses ke lantai 1, habis dari lantai 1 suruh fotokopi ini, naik lagi ke lantai 2 setelah fotokopi, kemudian setelah selesai itu harus ke gedung seberang, di gedung seberang difilter lagi, dokumennya udah lengkap atau belum, ternyata belum lengkap, harus fotokopi lagi, setelah antri berjam-jam di lantai di gedung berikut ya, lu harus balik lagi ke gedung yang satu lagi, ribet banget ya. Sampai gedung satu lagi harus ada di fotokopi lagi dan selesai di fotokopi lagi baru balik lagi ke gedung itu. Ya Allah, ribet. Emang ribet banget lah guys ya. Kenapa digitalisasi itu sekarang udah 2026, hampir semua negara saya bilang digitalisasi itu sudah ada gitu. Saya ketika istilahnya perpanjang igamah ketika di Arab itu, saya fotokopi cuma satu aja itu guys. Fotokopi igamah yang lama sama igamahnya majikan. Udah, itu doang. Itu, kalau sekarang kayaknya udah enggak. Kan digitalisasi, perpanjang KTP ataupun apapun di sana permit lah ya kan, visa ataupun apapun ya udah tinggal cop selesai gitu. Nggak perlu lah KTP di fotokopi itu ya kan. Maksudnya gini loh guys ya, digitalisasi itu kan sangat-sangat memudahkan kita. Nggak perlulah kantor itu menyimpan kertas sebanyak itu gitu. Kalau dimakan rayap kan hilang tuh data ya kan. Kenapa? Kan sekarang sudah ada chipnya, sudah ada istilahnya penyimpanan di dalam KTP itu. Jadi semua berkasnya ada di situ ya kan. Kan nggak mungkin gitu. Kayak dokumen kita, kesehatan kita ya kan semuanya itu bergiga-gigabyte kan nggak mungkin kan gitu loh ya kan. Please lah Pak, tolonglah Pak kita nih. Sekali di dunia ini Kasihan apa yang rakyatnya paling nih. ribet selain di institusi pemerintahan Indonesia. Nah benar ya, kalian harus punya calo kalau kalian punya duit banyak ya. Bener, calo sudah ya sudah. Kalau memang ya memang harus begitu. Ada orang dalam. Kalau gak gitu susah ngurusnya gitu loh. Nah makanya abangnya tadi itu jadiin menteri lah. Biar clear lah Indonesia ini dengan sistem yang bagus. Dia abangnya itu kan juga pinter gitu loh guys ya. Indonesia pasti akan gila sih. Kasih pemuda katanya 10 aja pemuda. Itu bisa menggetarkan dunia gitu loh guys. Kalau pemuda-pemuda Indonesianya yang kayak abang-abangnya yang dipilih. Aduh, pemuda emas di Indonesia tuh banyak banget ya. Guys ya, pemuda-pemuda yang jenius gitu lagi. Aduh, gatal saya guys ketika istilahnya melihat potensi anak Indonesia yang Indonesia emas itu nanti bukan cuman 2045, 2030 kalau dipimpin ataupun di ya guys ya, di manajemen sama anak-anak muda yang jenius, gila ini negara ya. Ini gue baru ngurus sepeda motor untuk balik nama sepeda motor. Ntar gue 3 bulan lagi harus ngurus balik nama mobil. Kalau kalian sendiri punya pengalaman yang sama nggak sih?
Ada yang nanya sama gua, "Bang, katanya beli mobil atau motor di lelang itu susah balik namanya. Emang benar?" Jawaban jujurnya adalah bisa Bener susah, sih. bisa normal. Oh Kenapa bisa gitu. gitu? Yang bikin ribet itu bukan lelangnya, tapi kelengkapan berkas kendaraannya. Di lelang itu ada atas nama Nah, PT dan perorangan. Lalu perorangan, yang penting dokumen ada semua. Minimal BPKB. Kalau oke. atas nama PT, BPKB dan SPH itu wajib. Kalau di dokumennya untuk atas nama PT itu SPH nggak ada, itu bakal ribet. Dan pastikan ketika pembelian unit, nomor rangka, nomor mesin Oke. pada unit dan dokumen harus Harus sesuai. Tapi kalau sama. berkasnya kurang, misal BPKB belum keluar atau pajaknya mati, jelas butuh waktu dan biaya ekstra. Makanya di lelang itu semua kondisinya dibuka dari awal. Tinggal pembelinya mau baca atau pahami resiko atau enggak. Bang. Okey, Kenapa tuh? Saya nak jual Kenapa? kereta lama saya. Kereta lama. Abang boleh uruskan untuk tukar nama tak? Oh, untuk tukar nama boleh? Kami Zafar Services boleh uruskan. Datanglah Zafar Services Taman Sri Skudai. Datang Oke. sini kita buat thumbprint, bawa sekali owner lama, owner baru, Oke. my card. Betul My gerak lah. Tapi sebelum tu kita kena booking Puspakom dulu lah. Lulus Puspakom baru boleh buat tukar nama. Datang ke Zafar Services sini. Okey. Baik. Jom kami share tutorial penuh cara tukar nama kenderaan. Sim dulu siap-siap. First kali, book appointment dekat GCheck Puspakom. Pilih lokasi, tarikh dan masa yang sesuai. Bayar fee pemeriksaan dan charge pemprosesan sistem. Settle Okey. book slot. Next, sediakan dokumen geran asal, kad pengenalan asal pemilik kenderaan atau wakil, dokumen sokongan lain jika perlu dan pastikan kereta dalam keadaan standard dan tanggalkan tinted kalau spek lebih daripada standard JPJ. Datang Okey. cawangan Puspakom awal 20 minit. Oh. Staf akan sahkan nombor enjin, dicek nombor ya? chassis, ukur BLT cermin dan pastikan tak ada elemen potong sambung. Settle ujian tadi, anda akan dapat laporan MV15. Untuk tukar nama, boleh buat dua cara. Yang pertama, pemilik lama dan baru boleh pergi ke kaunter JPJ untuk sahkan cap jari, serahkan dokumen dan laporan tadi. Atau yang kedua, buat dekat portal MySikap. Pemilik asal kena mohon pertukaran milik secara online. Lepas tu, pembeli kena sahkan persetujuan terima hak milik dalam tempoh 7 hari guna akaun masing-masing. Bayar fee JPJ dan settle. Ini senarai kos yang anda kena bayar gitu dekat caranya ya. Puspakom. Pos untuk tengok lama sikit. Yang ni pula kos dekat JPJ. Ingat tahu, anda kena settle tukar nama dalam tempoh 60 hari daripada tarikh laporan MV15 dikeluarkan. Essential dah explain, jangan lupa follow. Korang dah jual kereta dekat orang lain tapi belum tukar nama? Sekarang korang dah boleh tukar online je. Ini langkah penting yang korang kena buat. Pertama, pastikan kedua-dua pihak ada akaun MyJPJ dan MyDigital ID. Tukar status akaun MyJPJ daripada standard ke advance untuk dapat capaian penuh kepada semua transaksi online JPJ. Bila dah settle tukar status kepada advance, korang boleh mohon penukaran nama di portal MySikap JPJ. Login guna ID dan password seperti di aplikasi MyJPJ. Pemilik kenderaan perlu pilih permohonan pertukaran hak milik, kemudian isi maklumat yang diperlukan. Lepas dah selesai, penjual dan pembeli akan menerima email berkenaan urusan tukar nama kenderaan. Pemilik baru perlu melengkapkan maklumat kenderaan dan buat pembayaran untuk penukaran nama kenderaan. Jangan tunda-tunda lagi. Buat je sekarang. Jadi kayak mudah gitu loh guys ya. Kayaknya nggak mahal. Nggak berjuta-juta gitu. Balik nama dulu 5 juta guys ya. Sekarang ya segituan gitu. 5 juta itu sekitar 1.700 ringgit. Enggak 1.200 ringgit lah guys ya. Itu balik nama. Di sana cuma 30 ringgit, 100 ringgit dananya itu. Kok nggak sampai 1.000 ringgit gitu ya? Buat online je, Murah. kalau tak ada masa nak pergi kaunter. Tukar nama kereta boleh. My Kedai, kami ada mesin thumbprint. Kat sini kita thumbprint. Lepas tu kita ambil kereta pergi Puspakom. Lepas tu kami buat insurans, buat rotek bagi A to Z kami boleh buat kat sini. Wah, Kalau mudah ya. contohlah owner tu sakit, nak bagi kami pergi rumah, kami pun boleh pergi thumbprint sampai rumah. Cuma cas perkhidmatan untuk pergi rumah tu je lah. Dan kami boleh buat bagi A to Z. Tanpa ke JPJ. Tanpa ke JPJ. Di Malaysia, urusan membeli kereta terpakai dan tukar nama kenderaan memang terkenal dengan proses yang lebih ringkas. Penjual dan pembeli biasanya hanya perlu membawa MyCard sebagai pengenalan diri rasmi, kemudian proses pertukaran hak milik boleh dilakukan melalui sistem yang sudah terintegrasi dengan data kerajaan. Malah, ada beberapa proses yang boleh diselesaikan secara dalam talian tanpa perlu berulang-alik ke banyak pejabat. Ini menjadikan urusan lebih cepat, kos lebih jelas dan risiko kesilapan dokumen juga lebih rendah kerana semua data sudah saling berhubung.
Berbeza pula dengan situasi di Indonesia, ramai masyarakat masih menganggap proses balik nama kenderaan agak rumit kerana perlu menyediakan pelbagai dokumen seperti KTP, STNK, BPKB, resit jual beli, pemeriksaan fizikal kenderaan dan beberapa dokumen sokongan lain. Selain itu, pemohon kadang-kadang perlu bergerak dari satu kaunter ke kaunter yang lain untuk urusan semakan, pembayaran dan pengeluaran dokumen baharu. Ada juga yang terpaksa datang berkali-kali kerana kekurangan dokumen atau prosedur yang berbeza mengikut daerah. Kalau online kan enak. Menurut juga, CM Fakta, perbandingan ini menunjukkan betapa pentingnya digitalisasi perkhidmatan awam dan integrasi data antara agensi kerajaan supaya urusan rakyat menjadi lebih mudah, cepat dan efisien. Ada video yang lewat di beranda gua. Ada anak muda Malaysia umur 22 masih kuliah beli mobil bekas. Terus ada scene yang nampilin dia ngetap EKTP atau MyCard di Malaysia. Kok bisa? Ternyata di Malaysia balik nama mobil itu diverifikasi pakai MyCard. KTP elektronik mereka plus sidik jarinya. Penjual sama pembeli dua-duanya tap kartu dan cap jempolnya. Langsung kecatat resmi ke sistem negara. Anti mobil bodong, anti jual mobil orang, dan beresnya dalam hitungan menit. Nah itu penting tuh, anti mobil bodong guys. Kadang kita tuh agak ragu, ini mobilnya beneran apa tidak, ini palsu apa tidak, ini surat-suratnya gitu. Nah kalau kayak gitu kan anti bodong guys. Anti maling juga itu. Jadi langsung ketika kita jual, mobilnya langsung jadi milik kita dan atas nama kita. Wih, mantap. Sekarang di Indonesia, beli mobil bekas, balik nama itu drama. Fotokopi KTP. Bener, cek fisik, gesek nomor angka. Iya itu yang saya ini perpanjang pun cek nomor angka. Saya juga nggak tahu di mana tempatnya, ya kan. Kok gak simple gitu ya, ngantri. Kadang lewat calo, pasti deh, gak usah bohong. Keluar biaya lumayan, sampai akhirnya banyak yang mikir, nanti aja deh ribet balik namanya. Dan mobilnya jalan bertahun-tahun masih atas nama orang lain. Dan balik nama ini bayar dan mahal loh. Udah mahal, ribet lagi. Nah ini yang bikin gua gemes. EKTP kita tuh ada chipnya, sama canggihnya sama MyCard. Kenapa gak dipakai? Dan gak balik nama itu akibatnya kemana-mana. Susah jual lagi karena datanya gak cocok. Kena pajak progresif punya orang lain. Tilang elektronik nyasar ke pemilik lama. Semua ribet ini gara-gara satu hal yang harusnya paling gampang, verifikasi identitas. Yang di Malaysia cukup satu tap. Biar gua gak kena masalah, ada kabar baiknya. Kita udah punya modalnya. KTP kita tuh udah ada chipnya. Dan sepertinya ada beberapa kios Samsat di daerah yang udah menerapkan ini. Mungkin akan gua bahas di next video. Tinggal dipercepat dan diperluas ke semua Indonesia. Kalian bayangin beli mobil bekas, beli mobil baru, registrasi, balik nama cukup tap KTP kalian. Masa kita... Iya bener banget. Itu kan memudahkan banget. Kenapa Indonesia tidak melakukan itu? Bang, gantilah bang menteri, siapa yang ngurusin kayak gini bang? Abangnya aja yang jadi menteri itu bang. Please lah Pak Prabowo, tolonglah abangnya ini jadi menteri lah bang. Ya kan Pak? Aduh Pak, biar maju lah Indonesia kita ini Pak, ya kan? Kita punya kartu secanggih itu masih ribet, modalnya udah ada, tinggal dipakai. Setuju nggak? Alright guys, sudah selesai videonya. Ya begitulah, Malaysia dan Indonesia ini sistemnya aja yang beda gitu. Kita tuh serumpun, kita tuh mirip-mirip guys ya. Kita tuh mirip-mirip dari segi orangnya dan lain sebagainya, dari budayanya dan lain sebagainya, itu mirip-mirip. Tapi yang membedakan itu adalah sistem pemerintahannya, yang istilahnya di Indonesia kalau kita ngurus apapun yang bersangkutan dengan pemerintah itu pasti ribet. Ya kan, ribet banget. Tapi kalau di negara jiran, karena sistemnya udah bagus gitu kan, pemerintahannya memikirkan bagaimana birokrasi rakyatnya itu tidak bertele-tele gitu kan, jadinya enak gitu loh guys ya. Jadi kayak apa namanya itu, kayak balik nama motor ini yang dibahas ataupun mobil, kereta itu di Malaysia tinggal tap-tap saja udah selesai gitu. Sedangkan di kita guys, ya Allah, bayarnya mahal, ribet, ngantri. Aduh, makanya pakai orang dalam, pakai calo gitu istilahnya, supaya kita cepet gitu. Kita tinggal di rumah gitu, tapi emang uangnya juga lumayan gitu loh guys ya. Ya semoga video ini dapat menjadi apa ya guys ya, pandangan bagi kita, penyegaran pandangan bagi kita, bahwasannya sistem yang bagus itu pasti menyenangkan rakyatnya, bukan menyengsarakan rakyatnya. Makanya jangan sampai kita diam saja sebagai rakyat ya. Kita harus istilahnya meminta agar supaya kita itu dipermudah gitu, apapun dipermudah, sistemnya dibagusin, seperti itu ya guys. Kalau sistem udah bagus ya enak aja kita hidup gitu loh guys ya. Gaji naik, sistem bagus, mau ngurus apa enak gitu kan, enak guys, tinggal kayak gitu ya.
Jadi jangan sampai lah istilahnya ini berkelanjutan gitu. Please lah kasih istilahnya tempat untuk pemuda-pemuda jenius, pemuda-pemuda keren, pemuda-pemuda yang pintar, yang punya banyak imajinasi dan ide gitu kan untuk memajukan negara ini. Please lah kasih panggung gitu loh. Ya kan? Jadi bawahannya menteri tapi menterinya juga menyokong gitu kan, bagus gitu loh guys ya. Please lah, please gitu kan. Oke guys, gimana menurut teman-teman? Coba komen aja di bawah. Semoga bermanfaat video kali ini, dan gimana saya juga pengen dengerin ya pendapat teman-teman tentang hal ini gitu loh guys ya. Kok bisa gitu? Malaysia itu penggeraknya itu raja-rajanya itu loh guys, Masya Allah. Jadi enak gitu loh guys ya. Kalau di Indonesia ini ya udah guys ya DPR gitu. Padahal aduh gak tahu lah DPR tuh kerjanya apa, ngabisin duit rakyat. Nah, coba komen guys, gimana menurut teman-teman? Silahkan komen, kita berdiskusi di kolom komentar ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.